Secara bertahap sudah ada yang berhasil cek rekening dan positif akan cair 600.000 bantuan BPNT alokasi salur April Juni di KKS dan PT Pos. Nah, hari ini kita akan menginformasikan ke teman-teman semua mengenai progres penyaluran bantuan PKH khususnya BPNT tahap kedua 2025. Tentunya kabar ini memberikan kelegaan bagi yang menantikan pencairan. Jadi bagi yang ingin cek saldo BPNT hari ini, simak informasi lengkapnya agar teman-teman dapat mengetahui daerah mana sajakah yang berhasil cek rekening dan kapan waktu terbaik untuk cek saldo dan mencairkan bantuan Rp600.000. Oleh karena itu jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga hari ini memberikan kita inspirasi untuk selalu berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan informasinya, saya mengajak teman-teman semua untuk bersama membangun channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke grup-grup teman-teman punya. Nah teman-teman, adapun topik kita hari ini khususnya BPNT tahap 2 2025 penyaluran sebesar Rp600.000 akan menjadi milik teman-teman. Namun bagi yang ingin cek saldo BPNT per hari ini untuk jangan keburu-buru juga atau keseringan cek saldo. Karena informasi yang kami dapatkan baru beberapa daerah saja yang berhasil cek rekening. Nah, informasi terkait status Bansos PKH BPNT dikabarkan secara bertahap terupdate. Khususnya bantuan program sembako BPNT sudah ada yang menginformasikan menjadi cek rekening berhasil di aplikasi Sixenji. Nah, memang beberapa hari ini sudah banyak sekali beredar informasi terkait dengan status pencairan Bansos BPNT untuk periode April-Juni 2025. Nah, hal yang terpenting teman-teman ketahui bahwa jika status pada Sixenji atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation menunjukkan berhasil cek rekening, artinya proses verifikasi rekening penerima bantuan sosial seperti PKH, BPNT, atau Bansos lainnya telah selesai dan rekening dinyatakan valid untuk penyaluran bantuan. Jadi salah satu proses yang sangat penting dan dinanti-nantikan oleh penerima bantuan sosial ketika status berhasil cek rekening. Karena yang berhasil cek rekening inilah yang akan dilanjutkan prosesnya hingga KPM dapat mencairkan bantuan BPNT untuk tahap 2 sebesar Rp600.000 via KKS maupun secara tunai di kantor pos. Oleh karena itu, saat ini proses cek rekening untuk bantuan BPNT tahap kedua masih berlangsung. Yang patut disyukuri jika nama teman-teman semua masuk kategori yang statusnya cek rekening berhasil. Karena tidak sedikit juga KPM berstatus gagal rekening. Status Sixenji gagal rekening berarti ada masalah dengan verifikasi rekening penerima bantuan sosial seperti PKH, BPNT, atau Bansos lainnya. Ini bisa terjadi karena beberapa alasan. Nah, beberapa kemungkinan penyebab gagal rekening seperti data rekening tidak sesuai, NIK atau nama di rekening tidak cocok dengan data di KTP atau DTSEN. Kemudian penyebab berikutnya adalah rekening tidak aktif. Itu biasanya terjadi bila rekening terblokir atau tidak aktif. Nah, ini terjadi di wilayah dampingan saya pada penyaluran tahap 1 lalu. Salah satu KPM yang biasanya menerima bantuan di PT Pos, namun pada penyaluran tahap 1 si KPM ini menunggu surat undangan dari PT Pos, namun tak kunjung datang. Sehingga KPM ini menanyakan status bantuannya. Alhasil dari pengamatan Sixenji terjadi peralihan dari yang biasanya itu mencairkan di kantor pos. Namun pada tahap 1 menurut informasi yang terlihat di aplikasi Sixenji bahwa KPM ini beralih bantuannya ke kartu KKS. Hanya saja setelah tidak menerima di PT Pos dan beralih ke KKS, tapi status rekeningnya malah gagal rekening. Nah, usut punya usut dan kami mencoba memfasilitasi KPM untuk menanyakan ke admin Bansos di daerah kami. Setelah diperiksa di sistem bank, ternyata rekening KKS bukan atas nama yang bersangkutan menurut data bank.
melainkan milik almarhum istri yang bersangkutan, yang notabene sudah tidak aktif nomor rekeningnya dikarenakan alasan meninggal dunia. Nah, langkah yang bisa dilakukan adalah mengecek data rekening. Pastikan nomor rekening, nama, dan NIK sesuai dengan KTP dengan mengunjungi bank penyalur. Nah, teman-teman bisa melihat di KKS-nya apakah KKS BRI, BNI, Mandiri, BSI, dan lain-lain. Nah, jika mengalami kendala, sebaiknya silahkan berkoordinasi ke pendamping di wilayahnya masing-masing atau di dinas sosial setempat terkait laporan status gagal rekening. Hal-hal umum yang dapat diperbaiki, misalnya perbedaan huruf atau karakter pada nama KPM atau nama ibu kandung KPM, pendamping dapat membantu memeriksa dan memperbaiki data pada aplikasi Sixenji. Jika masalahnya teknis dan berhasil diperbaiki melalui aplikasi Sixenji, biasanya pada penyaluran tahap berikutnya, KPM yang berhasil diperbaiki datanya, maka akan kembali menerima bantuannya. Nah, oleh karena saat ini dikabarkan bank penyalur yang berubah secara bertahap adalah Bank BSI dan dapat dipastikan untuk penyaluran Bank BSI adalah Provinsi Aceh. Maka teman-teman yang berada di daerah lain atau yang bukan penyaluran di Bank BSI agar tetap bersabar dan menunggu proses semua daerah dan bank terselesaikan. Karena jika proses cek rekening masih bertahap dan belum selesai, maka proses SP2D dan proses transfer ke rekening KPM belum bisa dilaksanakan, mengingat jumlah KPM BPNT seluruh Indonesia sangat besar, yaitu 18,8 juta keluarga yang harus diverifikasi dan divalidasi rekeningnya. Tentunya juga ini tidak mudah dan tidak bisa secara instan. Nah, ada pertanyaan ya teman-teman, apakah setelah dinyatakan berhasil cek rekening, berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga bantuan masuk saldonya ke rekening KKS ataupun PT Pos? Nah, jawabannya teman-teman, proses penyaluran bantuan sosial atau bansos seperti PKH, BPNT, atau program lainnya setelah status cek rekening di aplikasi Sixenji hingga dana benar-benar masuk ke rekening penerima itu bisa bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti jenis bansos, bank penyalur, dan efisiensi sistem administrasi. Perkiraan waktu dan tahapan yang biasanya terjadi, tahapannya yang pertama status berhasil cek rekening. Setelah status Sixenji menunjukkan berhasil cek rekening, artinya rekening telah diverifikasi dan data sudah siap untuk penyaluran dana. Proses ini biasanya diikuti oleh penyusunan daftar penyaluran atau SPM, surat perintah mencairkan oleh Kementerian Sosial ke KPPN. Kemudian teman-teman, tahapan yang kedua, penerbitan SP2D oleh KPPN. Nah, di sini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau disingkat dengan KPPN akan mengeluarkan SP2D ke bank penyalur, BRI, BNI, Mandiri, BSI, dan lainnya. Biasanya waktu yang diperlukan biasanya 1 sampai 7 hari kerja setelah pengajuan SPM dari Kementerian Sosial. Nah, setelah SP2D diterima, bank memproses transfer dana ke rekening penerima. Maka selanjutnya Kementerian Sosial akan menerbitkan surat instruksi pencairan atau SI. Status SI ini nantinya akan muncul di masing-masing status KPM di aplikasi Sixenji. Setelah penerbitan SI biasanya paling cepat sekitar 1 hingga 3 hari kerja atau bisa lebih tergantung kesiapan di masing-masing bank. Nah, bila status sudah SI pada Sixenji, maka KPM bisa melakukan pengecekan secara berkala di KKS melalui ATM ataupun agen bank. Nah, langkah-langkah untuk memastikan saldo masuk ke KKS, teman-teman bisa berkoordinasi ke pendamping sosialnya mengenai status di aplikasi Sixenji dan jadwal penyaluran. Karena pendamping tentunya akan diinformasikan dari pusat mengenai BNBA penerima sesuai dengan gelombang penyaluran. Baik untuk penyaluran PKH dan BPNT, berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial, itu akan disalurkan per triwulan atau per 3 bulan setiap tahapnya. Artinya
pastinya untuk bantuan BPNT baik penyaluran di KKS maupun penyaluran di PT Pos positif menyalurkan saldo bantuannya sebesar Rp600.000 untuk BPNT. Sedangkan untuk bantuan PKH itu menyesuaikan dengan jumlah kategori yang dimiliki oleh penerima manfaat yang tervalidasi di data bayar PKH tahap 2 nantinya. Nah, perlu diingat bahwa status cek rekening tersebut masih sebagian dan belum menyeluruh yang terpantau di Bank BSI. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk update informasi hari ini. Semoga infonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.